Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, yaitu kegiatan konseling kelompok, kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Saya rasa udah pada kenal semua ya ini ya, karena satu kelas. Tapi barangkali ada beberapa yang baru. Saya minta kalian perkenalkan diri lagi ya, dimulai dari sebelah kanan saya. Karena sudah pada kenal, kalian cukup perkenalkan nama kalian siapa, terus sama hobi, cukup ya. Pada punya hobi kan? Enggak. Ya silakan dimulai. Iya sekarang. Perkenalkan, nama saya Raina Tidak Aulia. Hobi baca novel. Baca novel ya. Next. Perkenalkan, nama saya Nabila Bakri. Hobinya dengerin musik. Ya terus. Perkenalkan, nama saya Naisila Saratul Sita. Sila. Ya. Hobinya dengerin musik. Apa? Dengerin musik. Dengerin musik juga. Oh iya. Terus? Kamu? Panggilannya siapa? Sasa. Oh iya. Oke, lanjut. Ya. Main HP emang hobi ya? Gila? Bukanlah hobi. Selain itu ada nggak? Suka masak. Itu baru bisa dikatakan hobi. Lanjutnya? Perkenalkan, nama saya Seta. Kami belajar haji. Hobinya apa? Lari. Lari dari kenyataan enggak ya? Nama saya Aurora Haja. Hobi Badminton. Terus? Perkenalkan, nama saya Hobinya dengerin musik. Dengerin musik. Sama ya, banyak yang sama ya. Oke, terima kasih ya sudah memperkenalkan diri kalian. Selanjutnya ya, saya akan menjelaskan ya maksud saya mengumpulkan kalian di sini. Yang pertama adalah kemarin setelah saya screening ya, ingat nggak kemarin yang kalian memberi bulatan itu? Iya. Hambatan itu. Nah, setelah saya analisis, saya baca itu ada beberapa hambatan dan yang saya kumpulkan di sini tuh ada beberapa hambatan yang sama. Nah, makanya saya kumpulkan biar masalahnya itu satu gitu. Paham ya? Nanti di momen nanti ya, nanti saya kasih tahu masalahnya apa ya. Intinya maksud saya adalah untuk mengumpulkan kalian untuk membahas tentang hambatan yang kalian pilih kemarin ya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku yang atau hambatan yang kalian hadapi kemarin agar kita itu sama-sama punya solusinya bareng-bareng ya. Tujuannya adalah itu, untuk menangani masalah tersebut intinya. Nah, kemudian dalam konseling kelompok itu memiliki aturan ya, memiliki aturan. Enggak seperti kemarin ya, bimbingan itu beda. Kalau konseling kelompok itu ada aturannya. Yang pertama adalah ada keterbukaan. Nah, jadi nanti ketika kalian mengungkapkan masalah kalian, itu kalian harus diungkapkan secara terbuka. Jadi apapun itu yang ada di kejadian yang sebenarnya itu kalian silakan diceritakan secara terbuka. Kemudian selanjutnya ada aturan kesukarelaan. Sukarelaan itu apa? Jadi kalian datang ke sini itu secara sukarela, nggak ada yang terpaksa, nggak ada ya, semua nggak ada yang terpaksa ya. Nah, itu asas yang kedua, aturan yang kedua. Kemudian aturan yang ketiga adalah aturan privasi atau kerahasiaan. Nah, jadi yang tahu nanti ketika kalian cerita itu cuma kita ya, kita dan bapak ibu yang ada di sini. Jadi nanti tidak boleh disebar-sebar antara satu dengan yang lainnya nanti ya, karena itu adalah suatu kerahasiaan atau privasi, tidak boleh, karena itu sudah jadi aturan yang dari dulu emang sudah dilakukan agar konseling ini berjalan dengan efektif, harus rahasia sifatnya.
Nah, itulah beberapa asas-asas atau aturan yang nanti saya harap kalian bisa ikuti ya. Udah siap belum untuk ke tahap inti ataupun penyelesaian masalah? Udah siap ya? Nah, oke, seperti biasa, sebelum melakukan kegiatan inti, ice breaking dulu ya, biasa. Tapi ini beda ya, nggak nyanyi balonku lagi, enggak. Saya trauma. Oke, ice breakingnya yang kalian pernah ini nggak? Ice breaking tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Udah tahu ya? 1, 2, 3. Udah tahu semua, apa ada yang belum tahu? Aku tahu. Kayaknya beberapa doang ya. Oke, saya contohkan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Gitu. Yang kayak Ya. Kemudian tepuk 5. Paham ya? Udah paham belum? Paham? Oke. Insya Allah. Kamu paham nggak, Gendis? Aurora? Oke ya. Baik ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Begitu bunyinya, tepuk 4. Tepuk 4. Bisa aja lah. Beda lah, beda tadi nggak gitu. Sama lah. Oke, ulangi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Nah, gitu. Sebenarnya kalau kompak rame gitu. Iya, benar. Nah, ya kan? Mau lagi nggak? Mau. Masih penasaran? Mau. Masih penasaran? Oke, nggak apa-apa. Iya. Yang penting kalian semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Nah, oke, tepuk tangan dulu. Ngaco. Ya, oke, langsung saja ya ke tahap inti ya. Intinya nanti saya harap kalian cerita dengan terbuka ya, dengan terbuka, tenang aja. Kalau misalkan kalian punya tanggapan atau umpan balik ya kalian tinggal ngomong saja. Misalkan Gendis cerita apa, terus kalian ada tanggapannya, tanggapi aja, nggak apa-apa. Ceritanya Ya. Gendis kafe. Nah, oke, seperti yang tadi saya sudah janjikan, saya akan memberitahu tentang masalah yang sama ya, yang kalian hadapi adalah masalah malas dalam belajar, ataupun masalah dalam lain. Itu di poin ke-1 ya kemarin ya. Yang pertama, poin yang pertama itu adalah hambatan yang sedang kalian hadapi. Nah, pada sesi kali ini nanti kalian satu persatu ya mengungkapkan kejadian di mana kalian mengalami malas itu gimana ya. Satu persatu kejadian itu gimana, kemudian dampaknya buat kalian apa gitu ya. Gitu. Pertama kalian cerita apa tadi? Peristiwa malas itu kalian menghadapinya itu pada saat apa gitu ya. Kemudian dampaknya apa dari rasa malas itu. Paham? Paham ya? Oke. Bisa langsung diceritakan dari Gendis. Ya. Jadi ceritanya gimana? Peristiwanya gimana? Ketika kamu malas, biasanya tuh malas apa? Kemudian penyebabnya apa? Ketika kamu malas belajar itu biasanya penyebabnya apa? Oh, berarti lebih ke mata pelajarannya ya? Mata pelajarannya kurang menarik atau kamu nggak suka gitu. Nah, kemudian biasanya dampaknya apa? Dampaknya nggak dapat ilmu apa-apa. Terus nilainya juga ya? Masih kurang. Remedi juga, ada remedinya. Nah, di saat teman-teman lain udah melampaui KKM nilai yang tinggi, kamu dampaknya adalah remedi sendirian gitu ya. Nah, itu dampaknya seperti itu kejadiannya juga. Selain itu ada lagi nggak? Kemudian ketika kamu malas, kamu yang dilakuin apa?
Tidur doang. Berarti nggak ada niatan untuk gimana biar malas gitu, biar nggak malas gitu, belum ada. Nah, Udah males. malas aja udah gitu ya, karena nggak suka. Oke, selanjutnya Aurora. Ya kayak buyut tewek. Aurora gimana ceritanya? Apa ya kayak Kamu ingat-ingat di saat kamu malas belajar itu kenapa biasanya? Ngantuk. singkat padat. Pas ngantuk itu pas jam berapa? Belajar kan nggak harus malam ya? Setiap saat. Ya. Kalau di rumah, belajar nggak di rumah? Ada PR doang. Itu biasanya setelah pulang sekolah atau ada jam tersendiri? Malam. 11. Jam berapa sih? Kalau nggak jam 9 jam 10. Rutin ya tapi ya? Enggak juga. Kalau ada PR doang. Terus dampaknya apa biasanya? Kalau kamu malas belajar? Terus? Jadi kurang kalau misalnya ada suara atau kurang ngerjainnya. Tapi kalau misal kamu nilainya rendah itu diomongin sama orang tua nggak biasanya? Atau dimarahin atau dinasihatin gitu? Iya, dinasihatin. Tapi nasihatinya yang sekedar nasihat atau sambil marah-marah juga? Atau memaksa kamu untuk belajar gitu? Enggak ya? Kadang-kadang Apanya? HP-nya kebanyakan. Ya kalau bisa ya dikurangi lah ya. Penyebabnya itu kan salah satunya apa tadi? Main HP ya. Intinya kalau kamu sudah belajar, PR-nya udah selesai ya, kamu boleh main HP. Jadi membuat target lah seperti itu. Kiranya seperti itulah. Oke, selanjutnya ke Cahaya. Aduh. Apakah sama? Ya. Apa? Biasanya kamu kalau inget-inget ya, kamu kalau lagi malas itu kenapa gitu? Semua pelajaran kamu malas? Apa gimana? Matematika doang. Asli Coba bahasa Inggris. Kamu kalau belajar itu biasanya nunggu disuruh apa kamu inisiatif sendiri? Hah? Kalau disuruh toh. Terus kalau kamu malas belajar, kamu biasanya dampak yang kamu rasakan apa? Yang kamu ingat? Nah, terus kalau nilainya jelek, uang sakunya nggak dikurangin kan? Enggak. Oh enggak, Belum kok. masih sama. Iya. Berarti nggak berpengaruh ke uang saku ya kalau malas belajar. Ya. Terus lanjut ke Zakia. Terus itu Sama apa? Ada yang gangguin maksudnya? Ya banyak. Terus kalau di rumah ada jam khusus kamu belajar nggak? Nggak ada. Nggak dilakuin. Kenapa? Nggak dilakuinnya sejak kapan? Awal. Sejak awal. Berarti nggak pernah berarti nggak ada sebenarnya. Berarti setelah pulang sekolah tasnya ditaruh di lemari udah nggak dibuka-buka lagi? Enggak. Jadwal tok. Enggak ngeliatin ini ada PR enggak, ada tugas enggak gitu. Biasanya kan ada ya tugas yang dikerjain apa misalkan dikasih sekarang kumpulnya besok pagi gitu ya. Biasanya ada. Nah, itu juga menjadi apa prioritas juga itu yang harus kamu kerjain dulu. Berarti kalau kamu malas dampaknya apa di kamu ya? Ilmunya. Terus kalau ujian atau kalau misalkan ada ujian ya yang kayak kemarin itu dampaknya apa kira-kira? Susah ya jawabnya. Jawabnya juga susah kan pasti. Dan kalau jawabnya susah itu resikonya lebih ke ini nggak sih, pengen nyontek gitu. Ya kan ya jadinya ya. Dan itu adalah perbuatan yang saya rasa kurang baik ya kalau dijadikan suatu kebiasaan ya. Itu salah satu dampaknya kalau kalian malas belajar. Kemudian selanjutnya
siapa tadi namanya? Sasa, Safa, Sasa. Oh iya, Sasa. Gimana Sasa? Sasa. Coba kamu kalau malas belajar itu biasanya penyebabnya apa? Coba ingat-ingat. Kamu kalau pulang ke rumah terus malas belajar itu kenapa sebabnya? Karena ngantuk lah atau ada sibukan orang tua, sibukan ngebantuin orang tua gitu. Ada nggak? Mager. Ini beda dari yang lain ya. Mager. Mager itu apa? Malas gerak. Emang belajar itu membutuhkan banyak gerakan? Enggak. Hah? Enggak ya, enggak harus loncat-loncat, enggak harus salto kan? Tapi kena mata nih. Terus apa lagi? Kamu punya ini enggak kayak jadwal buat belajar yang sudah kamu lakuin? Belum ada? Enggak ada. Kalau ada tugas, ada PR gitu, kamu enggak dikerjain juga? Biasanya? Oh, berarti mendadak ya. Jujur baikon kon pakai kayak Kak. Tapi kalau ngerjain mendadak itu nggak enak sih kayaknya. Enak sih Pak. Hah? Enak. Terburu-buru. Enggak sih. Niat Jadi Niat jadi pintar gitu. Iya. Ya, tapi kan itu kalau misalkan dijadikan kebiasaan, nanti kamu jadi hasilnya nggak optimal. Kalau misalkan dikerjakan secara dadakan, ya nggak? Iya. Iyalah, itu baru satu hal ya. Kalau kamu dibiasakan di hal yang lain misalkan ya, nggak di hal itu ya. Kalau kamu ngelakuin pekerjaan nantinya, kalau dilakukan secara tergesa-gesa itu hasilnya nggak bagus. Nah, kalau dibiasakan seperti itu, jadi ketika kamu mempunyai tugas atau pekerjaan sekolah ya, itu dibiasakan untuk dikerjakan dulu. Nah, kalau kamu udah nyelesain, baru kamu boleh ngelakuin apa saja yang kamu pengen, entah itu rebahan atau main HP. Yang penting tanggung jawabnya, tugasnya itu apa, dikerjakan. Itu ya bahasa saya. Ada gambaran ya, kalau kamu malas nanti harus gimana. Kalau kamu mager, kamu nggak apa-apa mager, yang penting tugasnya udah dikerjakan. Paling nggak lama kok waktunya, nggak butuh waktu lama, cuma butuh 10 menit minimal. Nah, nggak harus kamu diporsir waktunya belajar sejam, sebenarnya nggak harus lama. Sebenarnya cukup dari sedikit 10 menit. Nanti kalau udah terbiasa 10 menit ditambah nggak apa-apa, 20 menit ngerjain tugas gitu ya. Selanjutnya biasanya udah ngantuk, kalau nggak kebiasaan main HP terus biasanya nggak paham materinya. Akhirnya malas buat belajarin itu. Kemudian selanjutnya Nabila. Saya tuh males karena kalau udah sampai rumah lihat kasur terus tadi tiduran, jadi males ngapa-ngapain. Udah. Dampaknya apa di kamu? Ya itu. Enggak. Ya apa ya, nanti nilainya jadi turun, tiba-tiba besok ya tiba-tiba nanti nggak tahu, tiba-tiba besoknya ada PR ternyata. Ada ini nggak beberapa mata pelajaran yang kamu suka, yang kalau ada tugas tuh kamu langsung kerjain gitu, gercep? Ada sih, ada. Apa contohnya apa? Ya. Pelajaran apa? Kalau PR ngerjainnya dadakan semua. Dadakan semua. Kalau paling agama. Kalau ada tugas agama kamu langsung? Iya. Berarti kamu suka ya, berminat? Bukan suka sih. Apa gampang? Apa gampang? Sudah bisa ditebak. Iya. Terus kalau susah, kamu nggak ada usaha untuk tahu gitu, entah itu tanya atau baca-baca? Ada. Usaha ada. tanya teman. Nggak paham. Tapi udah ada yang paham semua, jadi ya udah. Terus sama-sama tanya sama yang bingung. Iya. Terus kadang apa? Terus kadang kalau misal udah dilihat materinya susah, jadi beneran susah. Iya benar. Berarti emang benar ya. Kalau sesuatu hal yang kita pikir itu susah, kita nggak bisa, beneran nggak bisa ya. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita mikirnya pasti bisa.
Tapi Ternyata tetap susah. meskipun ya pasti bisa tapi susah gitu. Tapi Lebih susah. Tapi bisa. setidaknya kamu berpikiran aku bisa gitu, mau belajar. Bisa tapi ya susah. Hmm. Terus tuh kadang kalau disuruh belajar cuma buka laptop doang, terus habis itu nggak ngapa-ngapain. Udah buka laptop terus udah Dibuka Liatin doang. Iya. Terus manfaatnya apa? Dilihatin aja. Jadi lihat Apa pulpennya gerak sendiri? enggak, kan Sendiri pura-pura belajar doang biar kelihatannya belajar. di hadapan orang tua. Iya. Oh, ada maunya berarti. Biar gak disuruh. Biar nggak disuruh. Tapi kalau disuruh dia ada alasannya untuk belajar. Tapi kamu juga termasuk ini tipe yang ngerjainnya dadakan juga. Apa? Kadang enggak iya selalu? kadang enggak, tergantung. Kadang kalau misalnya di rumah ngerjainnya misal ada 5 soal nanti yang dikerjain cuma beberapa doang. Oh, Kalau dicicil. kalau misalnya ada yang nggak paham nanti kerjainnya di sekolahan. Oh iya. Karena nggak paham. Dicicil dulu yang gampang-gampang dulu. Pokoknya gitu yang ya. bisa aku kerjain, kalau nggak bisa ya udah. Terus yang bikin malas apa? Itu Biasanya. kalau udah Kalau sholat kalau sudah nempel kasur pasti nggak bisa gerak. bisa gerak. Maksudnya bukan nggak bisa gerak, males kemana-mana. Jadi kamu kalau belajar itu nggak di ini kan nggak di kamar berarti. Di Soalnya kan depan. dekat kasur bahaya Enggak, di depan. di ruang tamu. Di, Apa ada ruang belajar sendiri? Ini dekatnya ruang tamu ada meja belajar. Gitu ya. Oke. Terus terakhir nih, Raya. Tunggu Apakah sama? Apa ada perbedaan? sama. Coba. Pernah ya? Kamu malas belajar pernah? Pasti pernah. Nah itu biasanya kenapa? Udah lupa. Lupa. Mau belajar apa? Oh lupa. Udah Iya iya. Aneh ya. Ah. Anyar mani gak anyar mani. kalau Sampai rumah kelas lupa. kita main HP jadi lupa. Mungkin saking banyaknya tugas ya. Terus kamu sampai lupa mau ngerjain yang mana dulu. Bener. Bener ya. Bingung Biasanya ya saking banyaknya gitu ya. Bingung kan. Jadi sehari sudah tugas semua. Akhirnya dampaknya nggak jadi semua, Udah gitu. nggak dikerjain semua karena lupa itu. Tapi kadang nyicil satu. Tapi tetap aja udah dicil tetap masih ada yang ketinggalan. Iya. Banyak grup. Apalagi ya PR. Oh iya. Tapi ini nggak kadang kamu ditulis nggak? Ditulis ini hari ini ada tugas ini. Enggak. Kadang itu kadang Ada nggak? Nggak bisa, tetap nggak bisa. Bukunya tuh hilang, nggak tahu kemana. Ya oke. Setelah kalian mengungkapkan ya peristiwa atau kejadian ketika kalian berbuat malas dalam belajar, ini saya mau memberikan kalian sebuah tontonan biar kalian itu ada gambaran kalau misalkan malas itu bagaimana cara mengatasinya gitu. Barangkali di antara kalian itu ada yang gaya belajarnya audio visual. Jadi saya tetap di setiap pembelajaran saya ada videonya juga. Karena aku kalau belajar lebih paham kalau misalnya dengerin sama ada gambarnya. Ini, bentar ya. belajar aja di Spotify. Aku belajar dengerin Nadia Omara karena ada video sejarahnya kan. Kalau IPS aku belajarnya di situ. Wah, cantiknya. Wait. Saya ulangi lagi. Hah? Kelihatan nggak? Jadi Zakia izin. Kaper. Sopan. Kaper. Kelihatan nggak sih? Kelihatan Sama aja ya nggak Pak, sih? Papa. Nggak apa-apa. Nanti habis ini ada lagi. Nanti tutup kamera. Dari situ aja. Masih ketutupan juga. Tapi nggak mengganggu, tapi membantu. Ya, habis. Ada lagi. Tadi udah sempat dibaca belum cara mengatasinya? Udah. Hah? Aku bacanya yang nomor 1. Udah, ini dulu aja wis.
Nih, kurang kenceng ya suaranya ya. Tapi kan ada teksnya, dibaca aja. Nyindir, nyindir. Lanjut lagi juga. Sudah termotivasi? Kata-kata dari ini Selalu ada kata-kata ya. Langsung saya. bisa dimengerti. Sudah cukup nontonnya? Cukup. Apa masih seru? Sudah sedikit ini ya, ada api yang menyala di dalam hati kalian. Berapi-api ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kata maraton film. Kalau nonton film baru nggak ngantuk pasti. Jadi kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya? Agar tidak malas belajar. Kesimpulannya?
Ya, orang pintar kalau malas menjadi bodoh. Orang Orang bodoh bodoh kalau rajin jadi pintar. Nah, gitu. Orang Nggak ada kata orang pintar itu terlambat. berawal dari orang yang tidak Tidak malas. Oke, selanjutnya ini saya ada lembar untuk kalian isi sedikit saja. Komitmen ya, lembar komitmen kalian isi. Ini ada 2 pertanyaan, isi. Bisa kalian belum dapat. Kamu belum? Mana ini yang lain? Oh, ini. Ada yang belum? Aurora belum ya? Nggak usah. Lagi udah. Kau punya sendiri Oh, iya. aja. Diisi ya, 5 menit. Nggak usah dikasih nama kan Pak? Nggak usah. Itu disimpan di dalam hati kalian. Nggak dibaca kan Pak ini kan Pak? Kenapa? Apa? Komitmen itu adalah langkah selanjutnya yang mau kamu lakukan. Tapi secara konsisten, jangan sekali doang. Ya, insya Allah. Ya, ya namanya juga berusaha, manusia berusaha. Itu tulis dulu komitmennya. Lembar baliknya juga nggak Pak? Iya, sebenarnya juga. Itu di lembar yang kedua itu ada kontrak perilaku. Itu kalian juga isi ya. Saya berarti tulis nama. Saya akan apa itu dibaca? Nah, ini kan nomor berapa? Tanggal 25. Ditulis nama terang aja. Sasa udah? Belum. Nah, nama panggilannya. Baliknya juga ada ya. Kenapa? Tahunnya ada nggak situ? Nggak ada, nggak usah itu aja, tanggalnya aja. Saya dikatakan jika
saya akan memasukkan tambahkan apa ya? Sudah? Belum. Belum. 1 menit lagi ya. Iya. Diisi sebisanya. Ditulis. Tanggal berakhirnya kontrak itu maksudnya. Itu dikosongin aja. Terus kita tanda tangan tuh. Iya, di paling bawah, paling bawah. Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri. Konselor. Yang konseli, yang konseli. Konseli sebelah kanan ya? Kanan. Iya, Konsili berarti yang bukan sebelah kanan. konselor. Bukan, konselor kan saya. Nggak tahu. Biar tahu. Udah, nih. Udah dibaca ya? Isi ini. Rahasia. Ini punya kayak Sudah. kayak Usahanya merasa jika ketidur. Itu karena jika memang Jika mau ya berkomitmen. kamu kan itu usahanya kamu apa, terus nanti kamu berhasil tuh kalau kamu udah ngapain, terus kamu nanti dapat apa gitu. Ya. terus saya gitu mana? Oke. Enggak, itu udah. Ini doang. Ini jelas tanda tangan. Gak usah dapatkan Waktunya sudah selesai. Dikumpulkan ya, sudah selesai. Seselesainya aja. Itu di tanda tangani aja yang sebelah kanan. nih Ya, nih ya, ya. Yang konseli. konseli Konseli. Nah, Sasa di tanda tangani aja yang di pojok paling kanan. Enggak apa-apa, udah kumpulin aja. malah alhamdulillah. Ini benar selesai melakukan sesuatu itu. Tapi kan dia Kristen. Serius. Lucu. Nah, oke, setelah kalian mengisi lembar komitmen dan kontrak, perhatikan ya. Saya harap kalian mengingat-ingat ya apa yang sudah kalian tulis tadi, komitmen kalian, ya. Ingat-ingat lagi. Kalian usahakan agar kalian itu komitmen pelan-pelan saja, nggak usah langsung sempurna gitu ya. Contoh misalnya kalian dimulai dari kalian minimal punya jadwal belajar ya, minimal sehari itu adalah sekali. Oh, les ya bagus. Kalau misalkan nggak les ya, bisa kalian misalkan punya jam belajar di jam 8 itu konsisten setiap hari, atau jam berapa. Kalau jam 9 kan ngantuk. Jadi minimal punya jam belajar. Kalau misalnya nggak ada tugas atau PR ya baca gitu. Oke. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak? Aurora coba. Ada kesimpulannya apa coba dari kegiatan ini? Ada nggak? Ngantuk. Jangan malas karena malas itu akan menghambat cita-cita. Asik. Kata-kata hari ini. Terus Gendis ada nggak Gendis? Kesimpulannya apa? Selalu ada. Kesimpulannya apa Gendis? Kesimpulannya Gendis selalu ada. Apa? Zakia apa Zakia? itu sampai Sudah. Iya nggak apa-apa, tadi lanjutan aja. Mau belajar terus apa lagi? Belajar Terus terus saya Jangan meremehkan guru, jangan membuli guru. pengalaman sih. apa hubungannya sama malas? guru Gitu deh, Pak. Ya kan? Kalau udah tahu Kalau apa? udah gitu ya. Kalau guru dibully nanti kalau guru ngebully Ya, kita. intinya ya pesan dari saya setelah kegiatan pada siang hari ini terkait rasa malas itu wajar ya. Malas itu wajar ya, manusiawi ya. Banget, wajar Yang nggak wajar itu kalau apalagi yang nggak wajar itu kalau sering malas, itu nggak wajar. Itu berarti udah parah ya ikutnya. Jadi ingat-ingat lagi ya, saya tegaskan terkait komitmen kalian, kontrak kalian yang kalian tulis, semoga kalian kerjakan, kalian lakukan dengan konsisten dan istiqomah bahasanya. Oke.
setelah kalian menyimpulkan tadi, ini juga ada satu lagi sedikit, yaitu angket evaluasi dari kegiatan pada siang hari ini. Kalian tinggal conteng saja. Ya, ini yang terakhir ya. 2 menit cukup, soalnya tinggal conteng dan dibaca. Aku nggak dapet. Sekia apa tadi Ya. Sekia? 2 menit ya. Nggak usah kasih nama ya Pak? Hah? Nggak usah kasih nama. Heeh. Ini tanda tangan lagi Pak. Di belakangnya ada kayaknya. Ini Itu ya, tanda tangan juga. Peserta didik. Nggak usah dikasih nama. cuma nyentang ya. Ini kita kasih nama. Ya. Belum pas. Hmm. Oh, udah. Udah, Nabila udah. Tanda tangan juga. Enggak. Fansnya aku Pak Rizal makanya minta tanda tangan terus. Dari kemarin. Emang kemarin tanda tangan? Ya, kamu bilang katanya fans gitu. Iya emang fans. Fans kamu siapa? Idolanya kamu siapa? Bilangnya aku. Jangan bilang idol K-pop. Iya tahu. Aduh, gila. Iqbal Ramadan sih. Aurora kenapa lemes banget? Belum makan? Enggak Pak itu Dari tadi pagi? enggak sih. Sosial energinya habis. Oh, sosial energi. Iya. Enggak mau. Ngamut. Orang nggak bisa lari-larian tiba-tiba diem berarti kan habis sosial energinya. Karena Lili di sini nih. Oke, baik. Karena Setelah ya. kalian melakukan kegiatan pada siang hari ini terkait bagaimana cara mengatasi kalian ketika malas ya. Sudah ini ya, sudah ada gambaran ya Ada. bagaimana ketika kalian rasa malas itu datang kalian bisa mengatasi itu ya. Dengan cara apa tadi? Malas Komitmen. komitmen Nah, terus membuat jadwal belajar. belajar. Nah, itu harus kalian lakukan. Ini Bikin ingat doang, kata-kata tapi tadi nggak apa ikut. tadi? Kata-katanya apa tadi? Kata-katanya, Orang "Ini pintar." Aurora." Orang pintar apa tadi? Orang pintar. Jika malas, aku mencari foto dan orang bodoh. Jika lancar, aku menjadi pintar. Nah, simpel ya, simpel ya. Dengar. Tapi actionnya yang susah. Hmm. Tapi nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan kalian punya jadwal belajar, terus komitmen, itu insya Allah nanti kedepannya bakal menjadi karakter yang baik buat kalian ya. Oke, Sasa udah. Nah. Ya, baik. Terima kasih atas kehadiran kalian di tempat ini. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kalian semua. Amin. Saya tutup ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.